Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Naik kereta api, karena Pak SBY itu suka naik kereta api. Saya berkali-kali menemani beliau naik kereta api, lalu turun di Jogja. Yang satu Bu Mega misalnya ke Blitar, Pak Jokowi ke Solo, Pak SBY ke Pacitan. Jadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Nah, kita sudah lihat tadi sedikit cuplikan video bagaimana pengertian mimpi dari Pak SBY. Memang ini dalam beberapa hari terakhir semua ramai membicarakan mimpi dan semua mendadak jadi ahli mimpi, ahli menafsirkan mimpi. Malam hari ini kami pun akhirnya tertarik juga untuk melihat apa sih sebenarnya yang dimaksud Pak SBY dengan mimpinya ini. Apakah ini beneran mimpi dalam artian bunga tidur atau mimpi sebagai ungkapan imajinasi Pak SBY atau ungkapan harapannya Pak SBY. Bagaimana melihat Presiden Jokowi, Ibu Megawati bersama Pak SBY kemudian bersama-sama menghantarkan Presiden ke-8-nya Republik Indonesia dalam mimpinya yang cukup runut kalau saya bisa bilang. Nah, kami akan bahasnya malam hari ini Dua Sisi lebih lengkap bersama sejumlah narasumber. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah. Itu mereka pergi ke Gambir, naik kereta api, lalu turun di Jogja. Yang satu Bu Mega misalnya ke Blitar, Pak Jokowi ke Solo, Pak SBY ke Pacitan. Pesan moral kepada generasi berikutnya bahwa negarawan yang tiga ini yang masih ada adalah negarawan yang memberi contoh kepada masyarakatnya bisa bersama-sama. Jadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem. Ada peluang nggak sih Mbak Pak SBY bertemu dengan Ibu? Tidak ada kata tidak. Semua itu masih ada harapan. Jadi jangan pernah putus asa. Semuanya pasti masih ada harapan dan kita ya tentu saja berharap pada waktunya nanti semuanya bisa berkumpul guyup. Itu dia pertanyaannya, apakah maksud dari mimpi Pak SBY kemudian akankah, kalau memang itu harapannya ya, mimpi ini jadi kenyataan, terjadi bisa dibilang rekonsiliasi kan antara kedua partai besar ini. Kami akan berbincang malam hari ini di Dua Sisi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Bung Jansen Sitindaun, politisi Partai Demokrat. Selamat malam Bung Jansen. Selamat malam penonton TV One. Ya. Dan ada Kang Acep Iwan Saidi, pakar semiotika. Selamat malam Kang Acep. Selamat malam Mbak. Ya, di sebelah kiri saya ada Bung Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Pemirsa dan Mbak Anggia. Ya, di ujung sana ada pakar komunikasi politik, Bung Effendi Ghazali. Malam Anggia, malam para penonton. Kenapa udah senyum-senyum aja tadi ngeliat tayangan tadi? Enggak, saya mudah-mudahan nggak jadi ahli tafsir mimpi ya. Jangan dong. Di bidang Tetap di pakar komunikasi saja. Ya. Jangan sebagai tafsir mimpi. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai mimpi, saya ke Bung Jansen. Ini saya tuh sebenarnya bertanya-tanya karena memang sudah ada penjelasan beragam ya, baik dari kader Demokrat, sekjen, mantan sekjen segala macam. Tapi saya butuh jawaban untuk diri saya sendiri. Itu Pak SBY mimpi dalam artian mimpi bunga tidur atau mimpi ini bentuk hiasan ungkapan harapan dan imajinasinya Pak SBY? Sempat diceritakan nggak? Mimpi. Mimpi. Iya. Dalam arti Pak SBY tidur terus bermimpi begitu? Persis.
Oke, kemudian lebih lanjutnya dijelaskan nggak sebenarnya apa kemudian yang dirasakan atau diharapkan Pak SBY dengan dia mengumbar mimpi itu ke publik? Pertama ya, kalau kita baca tweet itu ya, apa adanya kalau ditulis, sebagaimana juga tadi ditayangkan di TV Ya, One. ini dia. Ini sudah sangat jelas ini sebenarnya. Betul. Itu dia. Jadi karena pesannya sudah sangat jelas begitu, ini sesungguhnya tidak perlu lagi kita tafsirkan. Kalau Bang EG tadi mengatakan saya bukan tukang tafsir, ini nggak perlu lagi ditafsirkan ini sebenarnya. Berarti benar literally ini yang diharapkan Pak SBY dalam mimpinya. Itu kan mimpinya beliau. Tapi secara Karena keinginannya, ini beliau yang menuliskan, itu kan ada di bagian tweet belakang tuh dibintangi SBY, bintang ya. Itu Pak SBY SBY bintang. langsung Itu berarti Pak ya? SBY langsung. Betul. Dan memang selain Facebook, saluran komunikasi Pak SBY ke publik begitu adalah Twitter ini. Dan ini kan akun yang sudah cukup lama ini. Betul. Beliau pakai, bahkan ketika dulu masih presiden juga pakai akun ini. Itu. Jadi ini benar-benar yang diinginkan lah ya, berdasarkan mimpi kalau kita lihat tadi. Persis, jika boleh memberi pendapat begitu, kalau nanti teman-teman penonton TV One ya membaca ulang kemudian tweet itu begitu, bisa kita maknai memang tweet ini kalau istilah saya itu kebersamaan yang indah antar para pemimpin begitulah. Jadi di situ juga ada beliau tulis Presiden RI ke-8 begitu, membelikan kami tiket kan, lebih kurang kan begitu kan. Ya, kemudian kami berempat ngopi-ngopi katanya kan, sebelum kemudian kami pergi. Artinya Pak Jokowi akan mengakhiri pemerintahannya menurut saya nih dengan baik begitu, dan Pak Jokowi akan masuk ke members presiden club gitulah, para mantan presiden. Ini kan tidak cukup banyak di kita ini. Kalau hari ini cuma ada 2 orang. Yang terhormat Ibu Mega dengan Pak SBY begitu. Jadi kalau nanti Pak Jokowi selesai ya, paripurna menjalankan 10 tahun pemerintahannya ini, beliau akan masuk menjadi membersnya begitu. Jadi karena tidak banyak itu, kan bagus sekali juga kalau kemudian mereka guyup, rukun begitu dan adem. Karena bagi saya pribadi begitu, mantan presiden itu aset bagi bangsanya begitu. Bahkan kalau dalam konteks diplomatic resources begitu, sesudah presiden yang menjabat saat itu ya, sesungguhnya aset diplomatik paling bertenaga di dalam negeri itu ya mantan-mantan presiden yang ada di dalam itu. Karena hubungan mantan presiden yang sudah tidak menjabat itu lagi ketika dia dulu memerintah ya dengan kepala negara asing di luar sana itu adalah juga bagian dari aset bangsa ini. Contoh misalnya ya, bayangan saja, misalnya seperti pernah kejadian tuh ada warga negara Amerika ya, itu dia sendera di Korea Utara. Waktu itu pemerintahan kalau tidak salah itu sedang di bawah George Bush Junior tuh, yang dikirim ke sana malahan Bill Clinton itu. Kalau di kita, bayangan saya Pak Karno itu kan pernah punya hubungan sangat baik itu dengan Kim Il Sung misalnya. Ibu Mega juga sangat baik. Kalau terjadi apa-apa misalnya lah, adalah warga negara Indonesia di Korea Utara sana, ya disandera, ditahan dan lain-lain, di luar presiden yang sedang menjabat ya, karena presiden itu kan diplomatic in chief juga, selain commander in chief ya, karena puncak dari hubungan diplomasi sebuah negara itu kan presiden sedang menjabat. Itu bisa juga dikirim begitu. Atau misalnya seperti Pak SBY, sampai sekarang hubungan beliau dengan kalau Obama misalnya. Enggak usah dulu Obama, yang Cina lah, yang dekat-dekat di sini kawasan ini saja. Misalnya beliau bagus dengan Xi Jinping, bagus dengan Hu Jintao sejak dulu, bagus Wen Jiabao, bagus. Atau dengan Turki misalnya, Erdogan sangat baik dengan Pak SBY. Atau dengan Rusia misalnya dengan Putin. Termasuk Pak Jokowi ini 10 tahun ini Macron kan sangat baik misalnya dia. Jadi maaf saya harus potong. Poinnya saya tangkap. Artinya semua anak bangsa aset, apalagi presiden, mantan presiden juga menjadi aset yang luar biasa ya. Persis. Punya. Nah, konteksnya di sini adalah dalam mimpinya Pak SBY itu kan bagaimana menggambarkan guyup nih. Padahal kan di dunia nyata nih, Bang Effendi mungkin bisa komentar, di dunia nyata apakah memang seguyup di mimpinya Pak SBY kalau kita lihat sekarang sebagai pengamat Anda melihatnya? Tetap berangkat dari mimpi ya. Jadi Jansen sudah yakin ya bahwa ini beneran mimpi. Karena saya harus tanya ya kan, tanya dulu betul-betul bermimpi, kemudian di tweet begitu ya, kita asumsikan begitu ya? Bukan asumsikan, sebagaimana Pak SBY tulis tadi itu
Kalau yang ditulis Pak Pak SB Ya, berdasarkan pernyataan Bung Jansen Ya, tadi sama ya, seperti dari misalnya mimpi. Martin Luther King ya, 28 Agustus 1963. I have a dream bahwa nanti di antara bukit-bukit merah di Georgia, anak-anak budak maupun anak-anak pemilik budak bisa duduk bersama-sama dan makan bersama-sama. Mungkin dia nggak bermimpi, sebagian dari speech. Tapi kalau ini kita anggap bagian dari mimpi beneran. Karena mimpi betulan, saya coba telusuri waktu itu kereta api yang dimaksud. Gajayana Itu berangkatnya dari Gambir 1740. Oke. Itu ya, jadi dia karena kan ini fakta nih nyata. Berangkat dari Gambir 1740, nanti kalau jalan sama-sama sampai di Solo tuh jam 2.47 malam. Nah, turunlah itu ya Pak Jokowi bersama dengan Pak SBY turun di situ. Pak Jokowi ke rumahnya, Pak SBY naik bus ke Pacitan. Lanjut ke Pacitan ya. Bu Mega, Wati, Blitar. terus ke Blitar nanti Ya. jam 7.20 pagi sampai di Blitar. Itu ya jamnya. Yang menjadi masalah, menjawab Anggi juga, ini presiden ke-8 itu turun di mana? Enggak ada. Enggak. Kan dia mengantarkan di Gambir. Oh. Iya Sampai dong. Gambir Iya, Iya, ya, pelan-pelan ya. sampai di stasiun Gambir, Bang Ege. Ya, kami bertiga naik kereta api. Iya, yang berangkat bertiga aja. tujuan. Di perjalanan kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat gitu. Presiden Jadi cuma ke-8 bertiga ya. membelikan tiket, telah Cuma membelikan tiket dan karcis. nggak naik. Ya. Dan tidak naik ke situ ya. Sebelum naik sempat ngopi dulu tuh bareng-bareng. Ngopi berempat. Oke. Jadi confirm ya dia nggak biar jelas karena mimpi loh. Tapi ini luar biasa Bang Effendi, Iya. karena saya mimpi itu nggak bisa sedetail itu loh. Ini Pak SBY hebat bisa mengingat mimpinya detail Tapi banget. itu bisa aja. Ada orang yang tidur, Iya, ya iya. kan? Dia mimpi, terus terbangun, misalnya harus ke kamar kecil sedikit. Begitu dia tidur, nyambung lagi mimpinya. Masih ada juga ya begitu. Gitu. Tapi ini menarik, terutama karena figur presiden ke-8 itu, saya pikir tadinya dia ikut naik ya. Hanya sebatas membelikan Hanya mengantarkan karcis. sampai ke situ. Nah, figur ke-8 ini yang sebetulnya menjadi kata kunci. Oke. Saya Mic-nya boleh Kang Acep, kenapa? Nggak, karena figur ke-8 ini tidak naik di kereta itu, berarti Pak SBY juga belum dapat gambaran secara pasti yang ke-8 itu. Ya belum ada, siapapun belum ada Bang. Hah? Kan jadi ahli nujum dong. Pada waktu mimpi itu belum ada. maksudnya pada waktu Gitu. mimpi Oh berarti itu. masih Nggak ragu-ragu dapat bocoran gitu ya siapa Masih ragu-ragu. presiden ke-8. Oh enggak, di sini jelas kok dikatakan. Itu bahwa Beliau membelikan karcis kereta api Gajayana ke Ya. arah Jawa Tengah dan Jawa Timur begitu. Ya. Jadi si presiden Yang RI masih ke-8 belum- itu sudah menunggu yang Ya, di belum maksud Gambir. jelas Bung Effendi wakilnya. Ghazali dalam mimpinya Pak SBY itu nggak kelihatan siapa presiden Oh, iya. ke-8-nya itu. Tidak disebut, gitu. Ya. itu Tidak dia. disebut. Ya. Ya nantilah kita tanya kalau itu. Iya tuh. jadi Tidur lagi, kesimpulannya sambung lagi mimpinya. akan terlaksana atau tidak, ya kan? Kita perlu tunggu dulu ini yang ke-8 ini siapa. Ya, Siapa tahu nanti ada mimpi lagi, Oke. sudah agak lebih nyata siapa yang ke-8 ini. nyambung mimpinya dong. Karena kalau yang gitu. ke-8 ini menentukan tali temali koalisi yang ada. Yang ke-8 menentukan apakah benar-benar bisa ngopi ntar itu pimpinan Bukan, itu yang nanti ke-8 pada ini belakangan. apakah merupakan kelanjutan dari pertemuan ngopi-ngopi yang tidak terjadi di Gambir, tapi di taman di Senayan itu misalnya. Bang Kan sudah ada kan ngopi-ngopi juga. Gitu. Ada kaitannya nggak dengan itu gitu? Karena itu muncul setelah pertemuan di Senayan Betul. itu. Nanti Iya, ya kita kan, akan Johnson, bahas ya? ada kaitannya atau tidak, nanti kita bahas usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi. Saya lanjutkan Dua Sisi, saya mau ke Kang Acep. Saya nggak perlu ngundang ahli tafsir mimpi nih. Saya cukup dengan pakar semiotika saja untuk memaknai Kang Acep. Apa ini yang dimaknai dari mimpinya Pak SBY ini? Oke, terima kasih. Kalau apa yang dikatakan oleh Bang Jansen itu tadi betul, bahwa itu memang mimpi Pak SBY, ya, mimpi sebagai bunga tidur, maka menurut saya ada dua hal yang diruntuhkan oleh Pak SBY, mimpi itu. Pertama, teori tentang mimpi yang saya pahami, ya, dalam psikoanalisis Sigmund Freud itu dikatakan bahwa mimpi itu adalah realitas yang tak selesai, ya, termasuk harapan-harapan, ya. Kemudian karena berbagai hal dia terrepresi ke bawah sadar, ya, ke tak sadar, dan kemudian dia akan muncul pada saat saraf sensorik kita terputus, dan tidur itu saraf sensorik kita terputus. Maka dia akan berbuncur berdesakan. Karena memang realitasnya kompleks, ya, ada harapan, ada kesakitan, ada kegembiraan dan lain-lain, dia semua ingin muncul. Karena itu maka sifatnya disorder, selalu terputus, berdesakan dia, ya. Maka tidak pernah misalnya seorang yang saya pahami, ya, di dalam literatur
Gimana orang berpacaran, menikah, beranak dan berbahagia misalnya, runut terus ya dalam mimpi nggak mungkin. Berarti ini mimpinya Pak SBY luar biasa ya, bisa runut begitu. Kecuali kalau dia disusunkan ya, patahan-patahan yang disusunkan. Barangkali itu bisa jadi ya. Patahan-patahan mimpi termasuk di dalamnya juga harapan dan lain-lain itu tersusunkan menjadi sebuah narasi. Itu yang pertama. Jadi kalau itu betul meruntuhkan teori itu. Kemudian yang kedua, dia juga meruntuhkan sejarah tentang mimpi ya menurut saya. Saya pahami ada dua peristiwa mimpi yang besar di dalamnya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu melihat yang sebentar kita akan rayakan dalam perayaan kurban itu, melihat beliau sedang ingin menyembelih putranya, selesai gitu ya. Kemudian yang kedua pada zaman Nabi Yusuf itu ada pejabat yang bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus menelan memakan 7 ekor sapi gemuk, selesai gitu ya. Dan itu kemudian tafsirnya menjadi luar biasa. Nah, yang Pak SBY kan lengkap banget tuh ya, panjang banget ya. Betul. Bahkan ada ngopi-ngopi dulu dan seterusnya ya. Jadi dengan itu menurut saya ini satu narasi dari patahan-patahan mimpi mungkin kalau kita mau susunkan itu ya. Tapi mungkin juga Bang Jansen tadi bilang mungkin juga ini mimpi presiden, ini bisa jadi juga dia bisa panjang seperti itu ya. Kita tidak juga menutup kemungkinan itu. Cuma itu yang saya pahami secara teoritis. Ini sebentar Kang Acep, ini berarti ada ilmunya ya untuk menganalisa mimpi, bukan menafsir nggak sih kita bilangnya? Menafsir mimpi bukan ya? Saya kira itu bukan menafsir ya, menjelaskan manusia bermimpi. Bermimpi. Kalau di kami komunikasi interpersonal, terutama barangkali karena dua hal, ada harapan atau juga berkomunikasi dengan dirinya sendiri nih, ketakutan, tekanan, dua itu biasanya. Nah kalau kita lihat ini kan kayaknya harapan ya, sepakat nggak kalau kita bilang ini harapan? Makanya saya kemudian melihat ada dua hal itu ya. Saya ingin mengatakan bisa ini merupakan mimpi politik atau politik mimpi gitu loh. Gitu. Menarik nih, mimpi politik atau politik mimpi ini dua maknanya yang berbeda jatuhnya. Bisa berbeda ya. Kalau mimpi politik? Kalau mimpi politik itu termasuk ke harapan-harapan itu tadi. Ya, bisa jadi ya. Dan menurut saya juga harapannya kan bagus juga ya, harapan Pak SBY. Orang 3 senior ya, Ibu Megawati, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi menyerahkan itu ya ke presiden yang ke-8 entah siapa itu kan, nanti tunggu ya Bang ini. Kemudian pergi pulang kampung semua kan, bangsa diuruslah oleh anak-anak muda kan, bisa seperti itu kan luar biasa tuh ya. Itu dan di situ artinya ada kehendak untuk berdamai kan. Mungkin itu yang ditafsirkan sebagai rekonsiliasi dan lain-lain itu. Nah ini yang kedua menarik nih, politik mimpi. Kalau politik mimpi, saya melihat bagaimana Pak SBY ini sedang menarik perbincangan untuk mengarah ke beliau gitu loh. Ya kan gitu. Ada juga mimpinya Kang Ais di sini. Soalnya tadi mereka pergi bertiga, biarlah negara diurus oleh anak-anak muda. Padahal di antara calon presiden nggak semuanya anak-anak muda. Itu bisa daftar lah. Ada 2 yang muda, satu yang senior. Junior, muda sebagai presiden lah. Nah ini kalau sekarang gini ya, yang politik mimpi itu kan sejauh ini kalau kita perhatikan dari rame-rame ya calon presiden ini kan narasinya selalu dikendalikan Pak Jokowi tuh, ya kan? Dia menjadi puncak-puncak di dalam wacana itu. Saya melihat Pak SBY sebelum itu kan juga melukis ya, kemudian bermimpi ya, seolah-olah Pak SBY juga sedang ingin mendorong dirinya untuk masuk ke puncak wacana itu ya, sehingga menjadi pusat perbincangan dan berhasil gitu. Berhasil ya kalau Anda lihat ya, karena semua orang akhirnya memperbincangkan mimpinya Pak SBY, termasuk kita malam hari ini. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini kalau Kang Asep melihat ini kan ada mimpi itu terbentuk dari realitas yang tertekan, kemudian ada harapan-harapan di situ. Nah kalau kita melihat ini kayaknya memang ada harapan nih Pak SBY. Harapannya sih positif, bagus ya untuk rekonsiliasi para pemimpin guyup dan lain-lain. PDIP merespon mimpinya Pak SBY ini bagaimana? Nah ini saya harus begini nih. Sebenarnya apa yang mau saya ucapkan tadi sudah diwakili yang berdua ini, tapi saya ingin merunut satu persatu nih. Terus terang saya akan sulit memutuskan apakah itu mimpi dalam arti mimpi atau mimpi dalam tanda kutip. Karena kan kita tidak melihat Pak SBY bicara. Kalau beliau berbicara bukan menulis dalam tweet, mungkin kita bisa menilai.
saya bermimpi atau saya bermimpi. Itu kan udah beda. Ya. Kalau saya bermimpi itu mimpinya versi Johnson, artinya Pak SBY betul-betul bermimpi. Dalam ya, tidurnya dalam dia. tidurnya. Okay. Kalau dia saya bermimpi itu versi I Have a Dream si Martin Luther King gitu ya kan. Jadi tapi apapun itu yang bisa menjawab itu hanya Pak SBY. Betul. Ya. Itu kita hargai, isi tulisan beliau itu kita sangat apresiasi. Yang pertama begini, kalau itu benar-benar mimpi, berarti memang itu satu concern dari beliau yang hingga terbawa tidur. Ya, muncul dalam alam bawah sadarnya melalui mimpi. Ya. Artinya kan beliau memang punya kegundahan atau katakan hasrat tertentu atau certain feelings atau experiences kan gitu ya. Sehingga muncul dalam mozaik tidurnya. Itu satu dulu. Artinya memang ada persoalan serius yang beliau pikirkan cukup lama dan itu menjadi katakanlah burden atau hope lah dari beliau. Itu yang pertama. Kalau kita bilang emang cukup lama nih PDIP sama Demokrat yang kedua, ya. Yang kedua itu tadi mimpi sebagai ini loh visi gua. Oke. Ya, saya bermimpi supaya bahwa nanti apa namanya ya mantan-mantan presiden ini kembali kepada rakyat, diantarkan oleh pemenang pemilu 2024. Oleh karena itu kita damailah, karena pada akhirnya semua tokoh-tokoh bangsa ini akan bersatu menjadi aset bangsa, kata Jansen tadi. Itu kan artinya, nggak bentar dulu dong Bang, gantian. Ini masih ada yang ketiga nih. Dikit, oke. Yang ketiga, saya melihatnya sebagai semacam katakanlah jual beli ya. Karena kemarin kan Mbak Puan sudah membuka ice breaking ya, mencairkan kebekuan. Diawali dengan sekjen, ya pertemuan sekjen, pertemuan lalu petinggi partai. Pak SBY ingin menyampaikan gratitude-nya kan, terima kasihnya dengan menunjukkan saya juga punya visi yang lebih besar gitu kan. Jadi itu dia. Itu yang ketiga. Mimpi sih menyampaikan. Ntar dulu dong, itu baru yang ketiga. Masih ada lagi. Yang keempat yang Kang Asep bilang. Yang Kang Asep bilang itu yang kelima. Yang keempat itu adalah pesan politik. Kalau menurut saya dia sedang melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik tertentu yang mungkin hanya beliau yang memahami. Ya, tetapi kita bisa menafsirnya sebagai ya ini habis pemilu ya sudahlah selesai semua kembali sehingga tidak perlu pemilu yang ini ribut dan segala macam gitu ya, atau ada yang lain nanti Bang Effendi lah. Nah, yang kelima itu tadi beliau menurut saya ingin masuk ke dalam gelanggang ya sebagai seorang senior negarawan, sebagai seorang sepuh, sebagai mantan presiden, kemudian untuk menjadi bagian dari percakapan riuh rendah, percakapan politik. Nah, tapi apapun itu kan analisis. Yang tahu Pak SBY, kecuali beliau di TikTok atau di IG gitu ngomong, saya mungkin bisa menafsir dikit-dikit ya. Minimal dari gestur, saya bermimpi atau saya bermimpi ya. Kan tapi saya itu aja mau kejar yang ketiga tadi bahwa mimpi ini terjadi sesudah ada pertemuan antara Pak Jadi dia Pak Ketua Umum dengan Ketua DPP-nya PDIP, iya, Mbak Puan. ini menjadi penting, terutama karena ingat loh, Pak SBY ini kan seniman juga. Dia dalam konteks tertentu kemudian melahirkan sesuatu. Misalnya setelah kepergian istri tercinta muncul lagu ya, Seruling di Lembah Sunyi, betul ya, Jansen kan? Jadi ada konteksnya. Nah, sesudah pertemuan ini tiba-tiba muncul mimpi ini, yang bisa. Nah, dengan demikian pertanyaan kita tetap ya. Jadi mulai terbawa nih Pak SBY, jangan-jangan pada sebuah gendang yang sedang diajak, ya, saya nggak mau sebutkan dimainkan lah, diajakkan. Gendang kan dimainkan, Bang. Iya, tapi kan nggak bisa bunyi sendiri, dimainkan. Kan harus berdua. Gendangnya, kalau pertemuan tuh berdua gendangnya, ya kan? Nggak orang lain gendang terus yang lain ikut. Ya, itu kan kalau kita pakai metaforanya gendang. Ya, kalau itu tikar atau ini kan tempat duduk, digelar. Nggak, gendang lah boleh. Karena sama-sama mau bertemu, dua-duanya main gendang bersama. Jadi kan? artinya Sama-sama tidak bertepuk sebelah tangan. Oke, nah sesudah itu Pak SBY ikut masuk di kereta itu. Kalau saya pertanyaannya tetap, itu presiden yang beliin tiket itu siapa? Nanti itu kan udah dibilang yang muda-muda. Nggak, nanti kita jawab. Kita minta. Nanti kalau Pak SBY yang muda. Biasanya yang tua banyak bermimpi. Oke, kita lanjutkan nanti. Ini menarik yang disampaikan Bung Deddy adalah ini adalah komunikasi politik tertentu yang sedang Pak SBY mainkan. Nah, sebagai pakar komunikasi apa yang sedang dimainkan oleh Pak SBY? Usai jeda kita lanjutkan. Dua sisi sesaat lagi. Tadi udah
Saya lanjutkan lagi, Bung Ege. Tadi kan Bang Deddy bilang ini cara Pak Etutnya, terima kasih atas rangkaian peristiwa yang sebelumnya kan. Kemudian juga komunikasi politik tertentu yang sedang dimainkan oleh Pak SBY. Apa menurut Itu Anda? bisa jadi bagian dari komunikasi intrapersonal ya. Kan nggak mungkin orang sesudah bertemu terus tiba-tiba seakan-akan dipesankan oleh pertemuan itu lalu ada mimpi gitu kan. Dia keluar dengan sendirinya ya. Mulai dari ya macam-macam, bisa juga kalau orang kurang tidur, begitu tidur baru mimpi, bisa juga kan. Jadi macam-macam situasi yang ada. Kurang tidur karena banyak memikirkan. Setelah ini babak apa selanjutnya? Karena kan sebelumnya nggak begini. Sebelumnya kan ada, mau diakui atau tidak, 5 pertanyaan itu. Nggak usah saya ulang-ulang lah, tapi ada 5 pertanyaan itu. Nah, 5 pertanyaan ini boleh dibilang sudah dilupakan dengan pertemuan itu. Ya kan, meningkat selanjutnya bukan hanya dari AHY dan Puan, sekarang Pak SBY bersama dengan Pak Jokowi dan Bu Mega, begitu kan? Di mimpi ini kan? Naik dari level pertemuan itu gitu. Nah, tetapi bagi kita-kita, kalau terpaksa membahas politik mimpi, karena ternyata ini disukai atau katakanlah diulang oleh 4 juta orang, oleh orang banyak akhirnya. maka kita sedang menunggu mimpi selanjutnya. Bersambung nih cerita mimpi. Ya siapa tahu ada mimpi yang bersambung. Kang Acep nggak bisa kan yang mimpi bersambung bisa? Enggak, untuk itu loh, untuk kira-kira. Bisa yang panjang juga bisa lah. Faktanya yang panjang juga bisa kan. Yang ke-8 ini siapa begitu? Akibat dari pertemuan tadi yang sesudah akhir dengan Mbak Puan, Pak SBY dengan Pak Jokowi dan Ibu Mega. Itu kan Johnson ya? Sudah ada presiden ke-8. Sementara yang membelikan tiket, nggak usah lah disinggung-singgung membelikan tiket. Itu nggak. Mic-nya Bang, mic-nya. Biar informasinya lengkap. Enggak, bukan. Tapi bayangan saya adalah ini digagas bersama ini. Oke. Tidak dari Berarti koalisi yang sebelah sana. Jadi dari mimpi Pak SBY, Bang Ege, dari mimpi PSB ini kita bisa menarik ke sini bahwa akan misalnya nih kalau harapan PSB adalah ada nih koalisi antar ketiga. Tadilah saya ingin mengatakan gendang yang dipukul bersama, gayung bersambut. Dari pertemuan antara AHY dengan Ibu Puan berlanjut sampai mimpi naik kereta bisa bersama. Bubar koalisi yang udah ada Bang Johnson kalau itu harapannya PSB. Koalisi perubahan bisa bubar dong kalau harapan PSB seperti yang dibilang bilang begitu ya, saya nggak bilang ya. Enggak, ini saya menariknya begitu. Tafsir Jadi, saya nih, pengamatan saya kalau harapan Pak SBY seperti yang disang EG, bubar dong koalisi perubahan. Kita ini kan bahas tweet Pak SBY ya, jadi kemana-mana jadinya. Ini kan Bang Ege. Saya cuma mengatakan ada gendang yang sedang ditabur bersama. Pertemuan itu menggembirakan ya. Iya, betul. Ini kemudian naik lagi ke level yang lebih tinggi. Johnson, ya kan? Ada Ibu Mega, presiden nih, Presiden Pak Jokowi dan Pak SBY. Megawati. Itu makanya, jadi ini kita ini jadi lari kemana-mana, ibarat listrik tuh nyambernya kemana-mana. Yang kedua, ini di tahun politik begini soalnya yang Bang, kedua, apakah ini mimpi atau bermimpi, nggak ada masalah karena ini sama baiknya isinya begitu, sama bagusnya begitu. Jadi tidak perlu kemudian kita buat jadi liar ke sana kemari. Yang ketiga gitu, ini kan ada soal rekonsiliasi dan soal koalisi. Nah, saya memahaminya ini ya di wilayah rekonsiliasi saja, sebatas begitu. Rekonsiliasi ya. Itu makanya yang ada dalam mimpi itu sendiri pun kebetulan tadi TV1 tidak mutar begitu, sudah nangkapi juga. Misalnya Pak Jokowi. Ada sebentar. Oke, saya putarkan sebentar ya. Sebentar biar kita enak nih. Pak Jokowi menyampaikan mimpi kita semua katanya. Betul. Sebentar, boleh di-play sebentar mungkin pernyataan Pak Jokowi sebagai respon dari cuitannya Pak SBY. Ini SBY mimpi sama Bu Mega dan Pak Jokowi ini berangkat naik kereta bareng-bareng ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tiketnya itu dari Presiden ke-8. Tanggapan dari Pak Jokowi gimana? Ya, bagus. Gue debatnya belum bagus. Bagus sih untuk kalau presiden-presiden mantan presiden itu bekerja sama bersama-sama membangun negara ini. Ya, itu mimpi kita semuanya. Nah, itu Bang Jansen ya benar ya, bagus ya, mimpi kita semua bagus. Itu makanya. Pak Jokowi. Jadi yang ada dalam mimpi aja ya memberikan respon, tanggapan, bahkan kalau perlu tafsir yang positif begitu.
Masa kemudian kita yang tidak ada dalam mimpi itu jadi memberikan tafsir yang bermacam-macam kan begitu. Bahkan begini, Jangan-jangan Pak SBY begini, Gimana, Kang? itu. Jangan-jangan pengen ditafsir kemana-mana supaya bergelinding terus. Bisa begitu, Bang Bahkan Jansen? begini, itu. Jikapun kemudian ya, sekali lagi saya tegaskan tadi, ini mimpi begitu, ini mimpi ya, yang diharapkan oleh seluruh anak bangsa ini menjadi kenyataan. Itu dia. Karena memang ada fakta, ada realitas begitu. Sejak dulu ini hubungan antar mantan presiden kita itu tidak terlalu baik. Misalnya presiden RI pertama dengan yang kedua orang anggap tidak terlalu baik. Misalnya presiden RI kedua dengan ketiga, misalnya seperti Pak Habibie dengan Pak Harto, itu makanya dianggap orang tidak terlalu baik. Itu makanya dalam banyak kesempatan saya Ya sama juga kayak begini. Bu Mega dan PSBY kan persis. dianggap orang nggak baik itu gitu. saya ingin menjawab soal ini. Itu makanya dalam banyak kesempatan ya saya menyampaikan begitu. Saya selaku loyalis Pak SBY begitu, ikut beliau sudah 15 tahun, punya harapan betul itu ya. Kalau 50 tahun ke depan begitu, generasi di bangsa ini mencatat hubungan mereka berdua ini baik-baik saja. Itu tuh harapan saya. Beberapa waktu lalu Bang Ege ya, adik saya bertanya ke saya, "Bang, memang betul ya Pak Harto dengan Pak Habibie itu nggak cakapan, nggak omongan?" Katanya. Saya pun kaget. Ya memang dia generasi milenial sekarang. Jadi dia lepas dari konteks hubungan itu dulu. Kalau model kita masih bisa memaknai. Oh iya, itu dulu memang Pak Harto itu berharap ketika beliau mundur, ya Pak Habibie juga ikut bareng-bareng mundur. Itu. Sedangkan dari sudut konstitusi kalau presiden mundur itu wakil presiden naik jadi presiden. Dan itu memang bagus juga itu, sehingga tidak ada kekosongan kepemimpinan nasional di saat yang bersamaan kan begitu. Tapi untuk generasi sekarang mereka tidak tahu itu. Saya selaku ya kader Partai Demokrat, loyalis Pak SBY begitu, memang berharap sekali hubungan Ibu Mega dan Pak SBY ini menjadi baik begitulah dia. Karena mereka juga ini kan sudah tua nih. Jangan nanti 50 tahun ke depan begitu ya, sejarawan pada waktu itu, generasi pada waktu itu mencatat hubungannya tidak baik katanya. Padahal bisa saja tafsirnya jadi kemana-mana kan begitu. Ini harapan. Kalau saya melihatnya begini. Ini kan harapan. Boleh dijawab nggak harapannya Bang Jansen? Pengen hubungannya Bu Mega Nah dan itu SBY yang baik. tadi saya mau merespon itu. Kalau saya tidak terlalu sepakat kalau diksi yang kita pilih adalah rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi itu kan artinya ada konflik. Ya, kita semua ingat bahwa Bu Mega lah yang merekrut Pak SBY menjadi Menko Polkam pada waktu itu. Dan Pak SBY itu salah satu menteri kesayangan Bu Mega. Hanya beliau yang dapat anggaran APBN itu untuk pembangunan fisik. Karena pada saat Ibu Mega berkuasa, itu kita dalam krisis ekonomi. Krisis sangat berat. Tidak semua belanja negara itu di-cut habis-habisan. Dan Pak SBY dapat privilege pada waktu itu ya. Nah, kemudian memang kan ketika pemilu 2004, Ibu Mega karena merasa penting untuk melakukan konsolidasi ke dalam ya, karena kan kita baru 1999 menang, 2004 kan kalah dalam pemilu ya. Ibu Mega berpikiran ya saya mau konsolidasi ke dalam nih, tertibkan kembali, kaderisasi kembali dan memilih berada di luar pemerintahan supaya bisa fokus untuk itu. Dan itu terjadi selama 2 periode Pak SBY memimpin. Bahkan ketika Pak SBY menawarkan kepada PD Perjuangan juga masuk kabinet, Ibu tetap pada keputusan kami masih konsolidasi dan kami masih tetap menjadi penyeimbang atau di luar pemerintahan. Dan itu keputusan yang sama diambil oleh Pak SBY ketika PD Perjuangan menang dan Pak Jokowi menang. Sama posisinya. Nah, lalu apakah ada konflik di antara mereka bahwa mereka tidak akrab setelah pemilu 2004? Yes. Ya. Tetapi itu kan riak-riak pribadi yang biasa, ya. Buktinya dalam pertemuan-pertemuan formal, informal tetap terjadi, tidak ada masalah gitu ya. Bahkan ketika Ibu Negara ke-6 berpulang, itu Ibu Mega dan Mbak Puan datang. Jadi rekonsiliasi seperti apa yang diharapkan Bang Jansen kalau menurut Anda? Saya lebih tepat mengatakannya tadi itu kekakuan atau kebekuan atau berjarak gitu ya. Tapi saya tidak melihat ada konflik. Karena jangankan sama Pak SBY, konfliknya adalah di luar pemerintahan dengan di dalam pasti ada pergesekan dong, perbedaan pandangan, tapi itu bukan konflik dong. Tapi orang boleh melihat kan bahwa ini konfliknya ada, lalu terselesaikan dengan pertemuan yang kemarin. Boleh Itu kan? yang saya sebut tadi, kalau itu kebekuan, tidak ada konflik, bukan tidak ada mimpi itu. Ya.
Itu pilihan politik, ya. Kalau dibilang konflik itu kan lu ribut ya, kan kira-kira gitu nih. Maka perlu rekonsiliasi. Abis perang ada rekonsiliasi. Tapi kalau beku kurang hangat, ya saya lebih suka menyebutnya pencairan hubungan. Karena apa? Ibu Mega jelas-jelas kita lihat ketika bagaimana tersiksanya Bung Karno oleh apa namanya Pak Harto. Apa yang dilakukan Ibu Mega? Ketika Pak Harto sakit, itu Bu Mega memaksa Bu Tutut ya, Mbak Tutut itu harus memakai apa namanya dokter kepresidenan. Bahkan ketika Tommy Soeharto dipenjarakan di Nusa Kambangan, Bu Mega itu membangunkan helipad supaya Pak Harto itu bisa jenguk anak bungsu kesayangannya itu setiap minggu dia mau. Oke, Bang Deddy, kalau begitu kalau kita tidak menyebutnya sebagai konflik yang berujung dengan rekonsiliasi, sebutlah menghangatkan hubungan. Itu saya lebih cocok. Menghangatkan hubungan yang beku. Ya, apakah PDIP akan menyambut harapan dari Bang Jansen? Nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak. Oke, Bung Deddy, pertanyaannya dijawab. Apakah PDIP akan menyambut harapan Demokrat untuk, tadi kalau Anda bilang, untuk mencairkan hubungan yang agak dingin, beku kemarin? Iya, membuat hubungan lebih hangat dan lebih konstruktif, lebih interaktif, saya kira tentu akan kita sambut dengan senang hati. Karena apapun, kalau para pemimpin bisa duduk bersama, hangat, ya tentu banyak persoalan-persoalan bangsa juga yang bisa dibicarakan, makin menajam gitu, semakin memanas. Jadi ya sudah barang tentu, jangankan tawaran, kita bahkan sudah memulai lebih awal ya, dengan tawaran, dengan dalam rakernas nama Pak Ahy muncul, lalu Bu Puan memberi saran untuk berkomunikasi dengan apa namanya Partai Demokrat, lalu Ibu Mega dan DPP kemudian semua mengamini, lalu berjalan gitu. Berarti kita tinggal menunggu pertemuan Bu Mega dan Pak SBY nih Bang Ege kayaknya. Ditanya, kalau ditanya ke dia, dia yang mulai disambut, ya senyum dong dia gitu. Nggak, hari ini saya banyak mendengar mimpi. Tadi saya di Kutai Kartanegara mendengar mimpi anggota DPRD yang ingin terpilih kembali tanpa menggunakan uang. Mungkinkah? Dia bingung gitu ya. Iya kan? Terus ada lagi kalau tertutup. Iya. Terus ada lagi yang ingin apa namanya? Ingin membuat Kaukus Timur Indonesia. Mungkinkah terjadi? Ya, mereka bermimpi. Nah, dalam konteks ini, Jansen, yang mau saya katakan, Pak SBY kan menyampaikan mimpinya kepada publik. Adalah hak publik kemudian untuk menerjemahkannya itu kemana-mana. Ya, dan salah satu terjemahannya itu barangkali semua akan menyambut gembira. Pak Jokowi bilang mimpi kita semua. Tapi mungkin ada juga partai yang begini, ya kan? Partai temannya Bang Jansen. Nggak tahu, saya nggak tahu kan. Jantungnya maksudnya. Ya kan? Kenapa enggak kan menanggapi persoalan yang sedang terjadi pada saat ini gitu. Nah karena itu kita menunggu. Berdegupnya kenapa? Karena Pak SBY udah mau bangun-bangun koalisi. Ini kan bagus gitu. Dari kondisi yang beku sekarang sudah menjadi hangat. Gitu. Nah kalau sudah hangat itu pintu masuk untuk diajak. Nah, berarti saya benar dong bisa bubar koalisinya Bang Jansen. Sampai naik kereta bertiga itu loh. Itu kan nggak gampang loh naik kereta bertiga ya kan. Nggak, tapi gini, Jansen nggak sedikit aja. Saya menunggu mimpi selanjutnya. Enggak, karena gini, kalau bisa ke arah yang ke-8 itu. Dan kenapa dia membelikan tiket ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Sebelum dijawab Bang Jansen itu Kang menjawab itu bisa nggak tuh menjawab Bang Ege? Apa yang menunggu mimpi selanjutnya? Saya kira bisa kalau kita secara bermain di dalam politik mimpi ya, bukan mimpi politik. Kalau Bang Jansen kan tadi ketika ini sudah jangan ditafsir kemana-mana gitu, maka akhirnya kan kemudian menjadi kepersonal Pak SBY-nya tentang mimpinya itu. Saya sepakat dengan Bang Egi tadi bahwa justru dalam politik mimpi dia harus digelindingkan terus ya, dan mungkin juga ditunggu mimpi-mimpi berikutnya kan, dan itu menjadi positif kepada yang melemparnya kan gitu. Kan di dalam analisis wacana sebetulnya apa namanya relasi-relasi pertentangan itu ya itu yang diharapkan sebetulnya ya, sehingga itu yang meramaikan wacana tersebut, dan pemain yang menguasai wacana itulah kemudian yang menarik labanya. Positif kan gitu, dan terbukti dengan banyak yang menanggapi, sampai berapa juta yang menanggapi itu. Dan pada titik seperti yang saya katakan tadi, Pak SBY berhasil itu dengan pengalamannya itu. Dan dia jadi perbincangan di mana. Hadirkan lagi nih tadi bagaimana cuplikan-cuplikan berita, barangkali ini ada yang ketar-ketir tadi ya. Coba dihadirkan lagi tadi arti mimpi ini, mungkin bisa dihadirkan. Nah, tafsir mimpi SBY disebut
kode duet Ganjar AHY. Begini penilaian Demokrat. Waduh, ini ya satu. Tafsir mimpi SBY, pengamat duga itu hasrat ingin menduetkan Ganjar AHY. Tuh, gimana? Jangan-jangan ini yang bikin ketar-ketir kata Bang Ege nih. Gimana Bang Jansen? Hah? Bisa ada yang ketar-ketir, bukan Demokrat yang pasti ya, mungkin yang lain kali itu jadinya. Ini kan tafsir lagi ya. Tafsir mau kita tafsirkan lagi ya kan ini. Jadi, karena Pak SBY membuka ruang publik untuk berdiskusi kan bukan intinya. maksudku tadi kan berita tafsir. Tafsir tafsir mau kita tafsirkan lagi tafsir itu ya kan. Jadi apa rasio descendinya itu jadi hilang jadinya. Tapi yang pasti begini, apa seperti disampaikan Bung Dedi tadi soal cair tadi ya. Memang ini dimulai Mbak Puan menyebut nama Mas AHY. Kemudian apa Mas Hasto Sekjen PDIP menyampaikan ke publik dengan kerendahan hati kita ngajak kerjasama kan gitu. Kemudian ketemulah Sekjen dengan Sekjen, Sekjen Demokrat dengan Sekjen PDIP. Ternyata cairnya tidak hanya sampai di titik itu, cair lagi sampai pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY, di mana mereka kemarin bertemu 4 mata itu 1 jam begitu dia. Jadi apakah kemudian proses pencairannya ini sampai lagi nanti ke pertemuan patron kedua partai ini, ideolog kedua partai ini yang kebetulan sama-sama mantan presiden di Indonesia ini, Pak SBY dan Ibu Mega, kita lihatlah. Jadi namun biarlah ini mengalir senatural mungkin kan begitu. Itu. Jadi itu untuk soal pertemuan PDIP dengan apa namanya itu dengan Demokrat ya. Itu main tadi kalau saya pribadi selaku loyalis Pak SBY senang dengan yang disampaikan Mbak Puan tadi itu. Enggak ada yang nggak mungkin katanya. Itu kan terkait soal pertemuan Pak SBY dan berarti tafsir pengamat bisa jadi kan tuh Ganjar AHY bisa jadi dong kalau gitu. Yang kedua kalau soal koalisinya nggak mungkin katanya. Yang kedua kalau soal koalisinya ya saya ini kan harus patuh pada putusan partai itu loh. Jadi belum lagi saya ini mahkamah partai yang menilai soal etika kader di bawah. Yang pasti ya termasuk di pelataran kemarin juga sudah disampaikan Mas AHY, sampai per hari ini Partai Demokrat itu ada di koalisi perubahan yang mengusung Mas Anies Baswedan menjadi calon presiden. Itulah posisi Demokrat sampai per hari ini. Sebagaimana juga secara terang benderang sudah disampaikan oleh Ketua Umum kami Mas AHY ke publik. Itu sebelum mimpi loh itu. Yang tadi, yang Mas AHY bicara itu sebelum mimpi. Sebelum mimpi loh, Jansen. Sesudah mimpi itu makanya aku tidak ingin menafsirkan yang pasti hari ini Demokrat di koalisi. Teman koalisinya jawabannya lama. Kita masih di koalisi perubahan. Konsisten di koalisi perubahan. Oke. Masih di koalisi perubahan pasca mimpi jadi kita dorong aja dulu apa namanya Pak SBY ya, Ibu Mega, Pak Jokowi sebagaimana dalam mimpi itu ya mereka bisa bertemu. Ya syukur-syukur ya guyup rukun ya untuk membangun bangsa kita. Saya tanya sekali lagi, tapi Demokrat masih di dalam koalisi ya pasca mimpi ya? Masih. Kita masih di koalisi perubahan sampai hari ini. Saya yang menekankan sebelum mimpi itu. Setelah mimpi? Sesudah mimpi itu pertanyaan dari acara ini. Kita lihat nanti apakah akan ada mimpi selanjutnya dari Pak SBY sehingga jawabannya sehingga jawaban Bang Ege ntar pertanyaan Bang Ege bisa terjawab tuh presiden ke-8-nya siapa. Kita tunggulah ya yang seperti apa kelanjutan mimpinya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Dua Sisi malam hari ini. Saya harus tutup Dua Sisi, kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.